Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera buat teman-teman. Semoga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja, tetap semangat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa Anda, channel saya memang tidak akan berkembang. Sekali lagi terima kasih. Dan kita bicara lagi tentang keberhasilan Indonesia meraih 1 poin setelah bermain imbang 0-0 dengan Australia di GBK semalam. Semua pemain sudah melaksanakan tugas mereka dengan oke. Ya, di depan publik kita, dukungan yang luar biasa dari pendukung, supporter fanatik Timnas Indonesia membuahkan hasil. Memang tidak seperti yang diinginkan. Ya, semua ingin menang 3 poin, tapi kan tidak mudah. Australia tidak main-main. Secara peringkat jauh lebih tinggi, bukan saja dari Indonesia yang beda mungkin 108 peringkat, tapi mereka lebih tinggi dari Arab Saudi. Kalau kemarin kita bisa mendapatkan 1 poin bermain 1-1 dengan Arab Saudi di Jeddah, Arab Saudi 56. Mereka 24 dunia peringkatnya. Peringkat 24 dunia. Jadi kalau di grup C ini nomor 2 setelah Jepang. Kalau Jepang kan 18. Nah, Australia jadi tidak mudah. Lihat saja bagaimana Australia cara mereka bermain kan. Rapi, sangat bagus, cuma mereka frustrasi tidak mampu menembus pertahanan kita yang dikawal dengan ketat oleh Kapten Jai Ises Rizky Ridho di sana, Justin Hopner sangat oke, Sandy Walsh di kanan, Calvin Verdong di kiri. Apalagi kalau bicara dengan Martin Paes, penjaga gawang FC Dallas ini, ya tampil ya kalau saya selalu bilang di video saya sebelumnya, ini luar biasa. 5 penyelamatan sepanjang laga. Kalau tidak ada Martin Paes, saya pikir gawang kita memang akan dihujani dengan gol-gol dari pemain-pemain Australia. Dari 5 penyelamatan itu, ya kalau sudah bisa dikatakan, dia bisa menahan ada 2 kesempatan dari Kapten Australia, Harry Souter. Ya, itu semua terjadi di babak pertama. Juga bagaimana dia bisa menyelamatkan tembakan dari samping Greg Godwin. Ini kan luar biasa. Ya, ada 1 tembakan yang kena tiang. Ya, yang dilakukan oleh Nestor Elonkada. Ya, itu susah payah juga coba untuk ditepis oleh seorang Martin Paes. Di babak kedua Adam Targard yang masuk ya sebagai pemain pengganti. Itu sudah berhadapan langsung melepaskan tembakan dari jarak dekat ke arah Martin Paes, tapi masih bisa diblok, dibendung. Jadi memang ya dia berjibaku betul. Pantas, wajar bagi Martin Paes ini bisa mendapatkan predikat sebagai pemain terbaik pada malam itu, man of the match. Ya, karena semua melihat bagaimana perjuangan dia. Oke, semua pemain di lapangan kan secara kolektivitas sudah bermain mati-matian. Tapi pertahanan terakhir yang dilakukan oleh Martin Paes ini luar biasa. Makanya dia mendapat pujian dari Presiden Jokowi. Kan? Jokowi senang melihat ini. Berterima kasih kepada seluruh pemain yang sudah berjuang bisa mendapatkan 1 poin, tapi ada khusus secara istimewa adalah penjaga gawang Martin Paes. Ya, dia bersalaman memuji. Ketua Umum juga Pak Erik juga bangga dengan penampilan tim nasional kita dan juga dengan Martin Paes. Nah, Martin Paes langsung pulang semalam ya. Jadi dia begitu selesai balik ya cepat-cepat karena mungkin dia akan mempersiapkan diri dengan FC Dallas di Liga Soccer di Amerika. Dan bukan cuma Martin Paes memang, Calvin Verdong juga harus balik. Karena ada Eredivisie pada hari Sabtu dengan Nijmegen akan bermain sana. Jai Ises juga. Dia dibutuhkan oleh Venezia, harus balik ke Italia karena akan bertarung di Serie A. Sain Patinama juga ikut kembali. Jadi ada 4 yang langsung balik. Begitu habis bermain, mungkin selesai mandi, kabur langsung ke bandara untuk kejar pesawat. Ini luar biasa menggambarkan totalitas mereka. Loyalitas mereka terhadap tim nasional. Sangat baik, bermain, kemudian mereka harus balik bertanggung jawab lagi setelah dengan tim nasional Indonesia, dengan klub masing-masing yang sudah memberikan izin buat mereka tampil di FIFA Matchday. Ya. Hari ini sejumlah pemain juga akan balik, ya. Termasuk Sandy Walsh juga akan ikut Ragnar Oratmangun karena Sandy Walsh kita tahu bersama bermain di Mechelen, ya di Liga Belgia. Ragnar di Dender juga akan balik. Ya, jadi semua Nathan Cho, Ivar Jenner, Rafael Struijk juga semua akan kembali. Ya, kita tidak tahu dengan Tom Hai, apakah Tom Hai masih ada sehari lagi atau langsung ikut dengan rekan-rekannya. Ya, termasuk dengan Marcelino. Ya,
Dan pujian tentunya, terima kasih, syukur terhadap apa yang sudah dilakukan oleh semua pemain setelah mampu menahan gempuran Australia sepanjang laga, terutama di babak kedua ya. Kita bertahan dengan sangat dalam. Ya, saya melihat ya, karena saya menyaksikan langsung di GBK ya bagaimana perjuangan tim kita. Lini belakang kita begitu solid memang. Ya, dikomandoi oleh Jai Ises, dan selain Martin Paes, Jai Ises adalah pemain yang oke, yang bagus. Ya, pantas sebagai kapten. Tapi ada satu pemain kita, Rizky Ridho. Juga saya bisa memberikan poin tinggi buat Rizky, penampilan yang luar biasa. Makanya STY tidak menggantikan komposisi pemain kita di belakang. Rizky tampil oke, Yassin Hapner juga tampil oke, walaupun ada satu kartu kuning. Ya, Yassin harus berhati-hati untuk pertandingan di Bahrain nanti, kena lagi dia akan akumulasi, padahal dia baru balik kan. Setelah akumulasi 2 kartu kuning, dia tidak bermain melawan Arab Saudi, dan kemarin lawan Australia dia tampil lagi, tapi sudah langsung dapat kartu. Ketika dia men-tackle salah satu pemain Australia yang mendekati kotak penalti dengan keras, dan wasit Falahi memberikan kartu. Nah, harus hati-hati bagi Yassin, tapi Yassin tampil, saya memuji. Yassin, kombinasi 3 pemain ini ya, Yassin, Jai di tengah, dan juga Rizky Ridho yang agak melebar ke kanan. Sandi juga oke, dan Calvin Verdong tidak tergantikan, bermain di kiri. Ya, ini yang tidak mendapat tempat bagi Sain Patinama yang tidak dimainkan karena Calvin memperlihatkan performa yang luar biasa. Jadi dari seluruh penampilan, memang saya melihat bahwa lini belakang ini yang sangat kuat. Jadi Australia sudah memainkan segala upaya Graham Arnold bisa memainkan, bahkan sekaligus ada 4 pemain depan dimainkan di babak kedua sekalian, memasukkan pemain-pemain hebat untuk menggedor pertahanan kita, tapi mereka frustrasi tidak bisa melewati Jai Ises dan kawan-kawan, apalagi untuk bisa menaklukkan seorang Martin Paes. Itu yang membuat juga pelatih Australia memuji akan penampilan Martin Paes, karena dia bilang ini sebagai tembok yang luar biasa bagi Indonesia untuk menggagalkan setiap serangan mereka. Pemain Australia berharap bahwa mereka akan menang, tapi ternyata mereka membawa pulang hanya 1 poin. Ya, itu yang membuat mereka sekarang ada di bawah Indonesia karena 1 poin, kita ada 2 poin. Ya, Jepang semakin berkibar, memimpin klasemen. Ya, mengalahkan Bahrain bahkan di kandang Bahrain 5-0. Ya, Wataru Endo dan kawan-kawan yang tampil oke setelah dimulai dengan penalti dari Ueda, dan akhirnya Jepang tidak kebobolan. Clean sheet. Artinya sekarang Jepang sudah memasukkan 12 tanpa kebobolan. Di kandang mereka juga mereka menghajar Cina dengan 7-0. Ya, jadi saya pikir Jepang walaupun baru pertandingan kedua, Jepang akan menjadi lawan kita nantinya pada November. Tapi setelah kita bertanding melawan Bahrain dan Cina, saya mengatakan bahwa Jepang itu sudah pasti lolos. Mereka bisa menjadi juara grup dengan 6 poin dan gol 12. Luar biasa bagi Jepang, dan tinggal menunggu siapa akan mendampingi mereka. Masih rame ya, karena ada Arab Saudi yang naik di posisi kedua setelah Arab bermain sangat baik, 10 pemain setelah Muhammad Kanu keluar. Mereka dengan 10 pemain masih bisa menang di injury time secara dramatis, menang melawan tuan rumah Cina dengan 1-2. Dan ini modal bagus bagi Arab setelah dipaksa kemarin, dipermalukan juga di kandang oleh Indonesia yang menahan mereka. Ya, sehingga sekarang Arab ada di posisi kedua di bawah Jepang. 4 poin bagi Arab. Ada Bahrain 3 poin setelah Bahrain menang melawan Australia, dan kita di posisi keempat dengan 2 poin. Kemudian diikuti oleh Australia dan Cina berada juru kunci. Cina 2 kali bermain, 2 kali kalah. Dihajar Jepang dan juga dihajar di kandang oleh Arab Saudi. Nah, kita akan berhadapan dengan Cina, teman-teman ya, setelah lawan Bahrain. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik di saat kita melakukan 2 tandang yang saya pikir ini tidak main-main. Ya, berat walaupun Bahrain kalah dari Jepang dan Cina kalah dari Arab, tapi ini menjadi tantangan buat Jai Ises dan kawan-kawan tentunya untuk bisa menghasilkan paling tidak kalau kita bisa tidak kalah ya. Kita dapat 4 poin dari sana aja, entah menang lawan siapa atau kita juga imbang 2 kali karena kita tandang kan. Ini sudah mendapatkan suatu hasil yang bagus kalau kita sampai tidak kalah. Ya semoga ya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini setelah melihat penampilan yang epik, yang luar biasa dari Martin Paes, Jai Ises, Rizky Ridho, dan Yassin Hapner, Sandi, juga dengan Calvin Verdong di GBK semalam. Ciao.